Pernah main kelereng? Ini salah satu cara kita main kelereng walaupun kita bukan anak kecil lagi. Apalagi kalau sudah sekolah belajar IPA. Kelereng pun bisa menjadi alat bantu untuk kita belajar. Misalnya seperti ini. Perhatikan tidak? Yang hijau sama yang biru itu beda. Yang hijau itu cenderung lebih cepat. Kalau yang hijau jalan duluan, dia bakal makin jauh. Tapi kalau yang biru duluan, dia bakal terkejar sama yang hijau. Coba perhatikan lagi. Kira-kira apa bedanya kelereng biru dan kelereng hijau sehingga menggelindingnya beda? Apakah yang ini kelereng keberuntungan? Tentu bukan. Nah, ayo kita lihat lebih dekat. Kalau diukur pakai penggaris, kelihatannya dua-duanya sama 1,5 cm. Sekarang coba kita ukur pakai jangka sorong. Nah, ternyata yang hijau memang sedikit lebih besar daripada yang biru. Setiap kali kita mengukur, kita harus perhatikan bahwa alat ukur yang digunakan mempunyai batas ketelitian, yaitu perbedaan terkecil yang mungkin diukur oleh alat itu. Misalnya penggaris ini skalanya 1 mm. Dia bisa mengamati perbedaan sampai setengah milimeter. Kalau ada benda ukurannya 1,5 dengan 1,55 bisa kelihatan. Jadi dia bisa membedakan sampai ketelitian setengah milimeter. Nah, berikutnya, walaupun kita sudah mengukur seteliti mungkin, tetap saja ada kemungkinan yang kita ukur masih meleset. Buktinya tadi, kelereng tadi terukur dua-duanya dengan penggaris sama-sama 1,5. Tapi dengan alat yang lebih teliti, ternyata 1,5-nya beda. Ada yang 1,5 sekian, 1,5 yang lain lagi. Nah, jadi setiap kali kita melakukan pengukuran, selain memperhatikan ketelitian, kita juga harus awas waspada terhadap ketidakpastian, yaitu kemungkinan meleset. Nah, kalau kita mengukur dengan skala 1 mm, misalnya ada benda yang ukurannya 1,6 cm dengan 1,61 cm, maka tidak bisa dibedakan. 1,6 menurut penggaris. Berarti setiap kali kita mengukur 1,6, belum tentu pas 1,6, bisa saja 1,6 sekian, atau mungkin 1,59. Nah, kita bilang hasil pengukuran itu mempunyai ketidakpastian sebesar setengah milimeter yang didapat dari setengah skala terkecil ini. Jangka sorong tadi ketelitiannya 0,05 mm. Nah, kalau mikrometer ini kira-kira berapa coba ketelitiannya? Stopwatch ini ketelitiannya 1/100 detik atau 0,01 detik. Tapi coba kalau kita gunakan untuk mengukur sesuatu. Nah, kalau begitu, kita jadi ragu-ragu. Sebenarnya yang mana yang benar? Atau dua-duanya mungkin salah. Nah, walaupun stopwatch ini teliti, tapi kalau kita mencetnya meleset, ya tentu hasilnya akan meleset. Jadi, ketidakpastian dalam percobaan bisa berasal dari alatnya, bisa berasal dari sumber lain. Itu harus kita perhatikan dalam melakukan pengukuran dimanapun. Sekarang saya mau menunjukkan caranya mengukur tinggi badan dengan stopwatch. Bagaimana caranya? Ayo kita coba. Sekarang kita sudah punya datanya, tinggal menghitung kata-kata. Kalau diperhatikan, angka-angka ini bervariasi. Ini kata-katanya, ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi seberapa lebih, seberapa kurang. Ini kita tulis dalam bentuk plus minus, ketidakpastian. Nah, kita bisa menghitung ketidakpastian dari hasil pengukuran ini dengan fungsi simpangan baku atau standar deviasi. Nah, angka ini kita bulatkan sampai desimal kedua saja, karena kalau desimal keduanya sudah tidak yakin,
Artinya 62 ini bisa lebih 63, 64, atau 61, maka desimal ketiganya percuma. Kita tulis waktunya sama dengan 0,62 plus minus 0,03 detik. Selanjutnya, untuk mendapatkan tinggi badan, kita menggunakan rumus gerak jatuh bebas. Dengan percepatan gravitasi. Nah, ini hasilnya. 1,88 meter. Artinya 188 cm. Wow, saya tinggi. Tapi tunggu dulu. Waktu yang kita gunakan kan mempunyai ketidakpastian. Berarti 188 ini juga punya plus minus. Bagaimana kita mendapatkannya? Pertama, kita hitung ketidakpastian relatif. 3 dari 62 itu berapa bagian? Ternyata 4,8%. Nah, dalam perhitungan kita, waktunya dikuadratkan. Artinya, 4,8% ini pun akan dikali 2. Menjadi 9,6%. Nah, 9,6% dari 188 cm adalah 18 cm. Artinya, 188 ini bisa kurang 18 menjadi 170 sampai, kalau ditambah 18, 206. Ya, apakah angka ini bisa diterima? Kira-kira tinggi badan saya ada di antara angka ini? Nah, silahkan dipikir sendiri. Tapi yang jelas, berikutnya adalah kita cuma tahu ini dua angka, 62. Berarti, kalau kita mau menjawab tingginya berapa, kita tidak bisa bilang ini 3 angka, cuma boleh 2 angka. Menjadi 1,9 plus minus 0,2 meter. Nah, inilah tinggi badan saya yang diukur dengan stopwatch. Kalau kalian masih ingin tahu, silahkan dicoba sendiri. Jadi kesimpulannya, setiap kali melakukan percobaan atau pengukuran, selalu perhatikan ketelitian dan ketidakpastian. Sekian saja dari saya, sampai ketemu kesempatan selanjutnya.